Semua hal terjadi atas kehendak Allah. Dari awal mula benih kehidupan sampai nanti berakhirnya zaman, Allah juga menentukan takdir manusia. Dari ditiupkannya ruh ke dalam jasad hingga manusia bersua dengan kematian, Nabi Isa telah memenuhi takdirnya diangkat ke langit. Nabi Isa kini tengah menunggu takdirnya yang lain kembali diturunkan ke bumi sebagai salah satu pertanda akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Kesana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Keyakinan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan konsekuensi dari iman kepada yang gaib. Dan turunnya Nabi Isa jelas merupakan peristiwa gaib bagi manusia. Peristiwa ini seperti diceritakan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya akan terjadi menjelang hari kiamat dan termasuk salah satu dari rentetan peristiwa yang menandakan dunia ini akan segera berakhir. Dalil dan argumentasi tentang turunnya Nabi Isa sangat kuat, sedangkan di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan akan kembalinya Nabi Isa di akhir zaman. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran surat Az-Zukhruf 61. Ayat ini beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Isa dan bahwa Nabi Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, juga menegaskan akan tanda-tanda hari kiamat. Jika telah tiba masanya, Nabi Isa akan turun ke muka bumi di tempat yang disebut-sebut Rasul dengan Manaratul Baidah atau Menara Putih. Rasulullah SAW bersabda, saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan ja'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, Suriah. Menara putih yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah menara putih di Masjid Umawi di bagian timur masjid. Itu sebabnya menara ini dinamai dengan Menara Putih atau Menara Isa Al-Masih. Nabi Isa turun ketika akan dilaksanakan sholat subuh. Menyaksikan kedatangan Nabi Isa, imam sholat yang sudah siap lalu mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa alaihissalam menolak dan memberikan kesempatan pada sang imam untuk tetap memimpin sholat subuh, sementara Nabi Isa alaihissalam sebagai makmum. Imam salat ini adalah Imam Mahdi, pemimpin pasukan kaum muslimin yang sedang bersiap siaga untuk berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Runtutan kisah ini diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW selanjutnya mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi, lalu pemimpin mereka tiada mengatakan pada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan kronologi beberapa tanda hari kiamat yang berhubungan satu sama lain, termasuk tentang turunnya Nabi Isa. Diawali dari peristiwa pertempuran besar yang melibatkan apa yang diistilahkan Rasul dengan bangsa Romawi melawan pasukan yang disebut datang dari Madinah. Pasukan dari Madinah akhirnya keluar sebagai pemenang, walaupun sepertiga dari mereka melarikan diri dan sepertiga lainnya mati syahid. Jadi hanya sepertiga pasukan yang merasakan kemenangan tersebut. Pasukan ini kemudian menaklukkan Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul.
ketika mereka tengah membagi-bagi harta rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, mendadak terdengar suara teriakan setan, "Sesungguhnya Dajjal telah menguasai keluarga kalian." Mereka pun segera bergegas pulang, namun ternyata berita tersebut tidak benar. Dajjal baru muncul setelah mereka sampai di Syam. Mereka pun bersiap menghadapinya. Dalam persiapan perang melawan Dajjal itulah Nabi Isa datang. Beliau kemudian memimpin mereka melawan Dajjal. Jadi begitulah urutan peristiwa hingga turunnya Nabi Isa. Beliau turun tepat setelah keluarnya Dajjal yang berbuat kerusakan di muka bumi. Selain keterangan waktu dan tempat yang telah disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis juga menyebutkan ciri fisik Nabi Isa dan kondisinya ketika diturunkan. Disebutkan bahwa Nabi Isa merupakan pria dengan perawakan sedang, dengan dada bidang dan kulit putih kemerahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali Nabi Isa karena beliau pernah bertemu dengannya ketika malam beliau diisrakan, sebagaimana beliau juga bertemu dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saat aku diisrakan, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap dan dadanya bidang, sedangkan Musa adalah orang yang kurus, tinggi, seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan." Hadis riwayat Bukhari. Sementara dalam hadis lain beliau menyebutkan Nabi Isa mirip dengan salah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. "Ditampakkan kepadaku para nabi, ternyata Musa adalah salah satu jenis laki-laki seperti laki-laki Bani Syanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, ternyata beliau mirip dengan orang yang telah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Aku pun melihat Ibrahim alaihissalam, ternyata dia mirip dengan orang yang aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu sahabat kalian, maksudnya beliau sendiri. Dan aku melihat Jibril alaihissalam, ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Dihya." Dalam riwayat Ibnu Rum disebut Dihya bin Khalifah, hadis riwayat Muslim. Ketika turun, Nabi Isa mengenakan 2 potong pakaian yang dicelup dengan pewarna saffron sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Saffron atau yang dalam bahasa Arab disebut zafaron sebetulnya merupakan sejenis bunga yang banyak tumbuh di daerah Asia Barat Daya. Bunga saffron biasanya sering dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu masakan dan juga bahan pewarna. Selain mengenakan 2 potong pakaian yang berwarna kuning, juga disebutkan bahwa beliau turun dengan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat, dengan rambut yang lurus tergerai sampai menyentuh bahu beliau. Rambut beliau nampak basah seperti orang yang baru selesai mandi. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sesungguhnya kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetesi meski tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Di antara misi utama Nabi Isa setelah turun ke bumi adalah menghadapi Dajjal sang perusak. Begitu turun di Damaskus, Nabi Isa langsung menuju Baitul Maqdis di Palestina yang telah dikepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Nabi Isa memerintahkan membuka gerbang yang kemudian langsung berhadapan dengan Dajjal. Di hadapan Nabi Isa tak berguna sedikit pun tipu muslihat Dajjal. Yang terjadi justru badan Dajjal mendadak mencair seperti garam yang larut di dalam air. Rahasianya ada pada nafas Nabi Isa yang Allah berikan kekuatan tertentu sehingga menjadikan orang yang tidak beriman mati begitu menghirupnya. Ketenaran ini disebutkan dalam hadis panjang dari sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau bercerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wars dan za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Hadis riwayat Muslim.
Selain menghabisi Dajjal, misi Nabi Isa lainnya adalah menyelamatkan umat manusia dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa di akhir zaman. Mereka merupakan manusia keturunan Nabi Adam yang memiliki sifat merusak, tamak, dan rakus seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi. Selain sifat tamak, rakus, dan merusak yang ditunjukkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka juga sangat sombong dan takabur. Apa saja yang mereka lewati akan mereka eksploitasi sehingga semua menjadi rusak. Bahkan dikisahkan dalam hadis sahih, mereka menjadi penyebab keringnya air danau Tiberias yang sekarang masuk dalam wilayah penduduk Israel. Mereka juga tak segan-segan membunuh orang yang tidak bersalah untuk mendapatkan tujuannya. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaum perusak ini. Allah mengabulkan doanya seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah pun mengirim sejenis ulat yang muncul di leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah Nabi Isa dan para sahabatnya. Maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satupun rumah maupun kemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi Isa berhasil memimpin kaum muslimin menghancurkan Dajjal dan seluruh sistemnya, dilanjutkan dengan Ya'juj dan Ma'juj beserta semua golongannya. Nabi Isa kemudian menegakkan syariat Allah di muka bumi. Apa yang beliau terapkan bukanlah ajaran yang baru. Beliau hanya meneguhkan risalah yang telah dibawa oleh Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Beliau hanya melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan berbagai penyimpangan keyakinan terkait dirinya. Dan banyak akhirnya ahli kitab yang beriman mengikuti beliau. Turunnya Nabi Isa pada akhir zaman tidaklah menjalankan fungsi Nabi seperti sebelumnya. Karena risalah kenabian telah selesai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi Isa pada akhir zaman merupakan salah satu dari umat Nabi Muhammad yang Allah turunkan untuk memperbaharui kembali pemahaman dan pengamalan agama yang mulai luntur di kalangan umat Islam. Pada masa-masa setelah Ya'juj dan Ma'juj, kehidupan manusia benar-benar aman dan damai. Bahkan kedamaian itu bukan hanya milik manusia saja, tetapi juga dirasakan oleh bangsa binatang. Zaman Isa alaihissalam ini adalah zaman yang penuh keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kelapangan. Allah menurunkan hujan yang lebat, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta banyak berkahnya. Harta melimpah ruah, dendam, dengki, dan kebencian hilang dan sirna. Dalam hadis Nawas bin Sam'an yang panjang yang membicarakan tentang Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada zaman Nabi Isa, dan doa Isa agar mereka dihancurkan, Rasulullah menuturkan, kemudian Allah menurunkan hujan dan tak ada rumah dari tanah liat maupun bulu yang dapat menahan airnya, lantas mencuci bumi hingga bersih seperti cermin kaca. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah berkahmu. Maka pada hari itu sejumlah orang dapat memakan buah delima dan bernaung di bawahnya. Dan susu pun diberi berkah, sehingga susu seekor sapi mencukupi untuk orang satu kabilah, dan susu seekor kambing mencukupi satu keluarga. Rasulullah SAW juga bersabda, demi Allah, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, akan menghapus jizyah, unta-unta muda akan dibiarkan hingga tidak ada yang mau mengurusnya lagi, sifat bakil, saling membenci, dan saling dengki akan hilang, sementara orang-orang akan memanggil-manggil orang lain yang mau menerima hartanya, sedekahnya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
Menukil dari Imam Nawawi, pada saat itu orang-orang sudah tidak tertarik lagi untuk memelihara unta karena banyaknya harta kekayaan, keinginan sedikit, kebutuhan tidak ada, dan sudah tahu bahwa kiamat telah dekat. Dan disebutkannya unta muda karena unta muda itu merupakan harta yang paling baik bagi bangsa Arab pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Nabi Isa alaihissalam terus memimpin umat manusia hingga jangka waktu 7 tahun, kemudian wafat lalu disolati oleh kaum muslim setelah tinggal di bumi selama 40 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tinggal di bumi selama 40 tahun, lalu Allah mewafatkannya dan dia disolati oleh orang-orang muslim. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kelak sebelum beliau benar-benar wafat, ahli kitab akan beriman kepada beliau yang juga berarti beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya risalah para nabi adalah satu dan dari sumber yang satu. Inilah tafsir yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jarir dan dikuatkan oleh banyak ulama ketika membahas surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa 159. Setelah masa itu Allah mengirimkan angin sepoi-sepoi dari Syam, kemudian mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim dari bawah ketiak mereka. Setiap orang yang masih memiliki iman di dalam hati meski hanya seberat zarah pun akan mati pada hari itu. Hingga yang tersisa di bumi hanya manusia-manusia biadab yang tak lagi mengenal norma dan agama mereka. Itulah yang menyaksikan datangnya kiamat. Mengapa Isa Al-Masih harus diturunkan lagi ke bumi? Atau mengapa yang diturunkan adalah Nabi Isa bukan Nabi yang lain? Jawaban yang sebenarnya tentu hanya Allah yang tahu. Namun para ulama banyak yang mencari hikmah di balik turunnya Isa putra Maryam di akhir zaman, bukan Nabi lainnya. Salah satu dari hikmah itu adalah bahwa diturunkannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman bisa dianggap sebagai sanggahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Isa putra Maryam. Allah benar-benar akan mengungkap kedustaan mereka itu dengan mengirimkan orang yang mereka anggap telah mereka bunuh. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh, bahkan beliau belum wafat sama sekali. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin berbuat buruk kepadanya dengan diangkat jasad dan ruhnya ke langit. Adapun orang yang mereka bunuh dan mereka salib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi salah satu sahabat Nabi Isa yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa 157-158. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat. Beliau hanya diangkat ke langit dan kelak di akhir zaman akan Allah turunkan kembali ke muka bumi, yang juga menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa ke bumi juga salah satunya untuk memenuhi takdirnya sebagai manusia biasa yang harus merasakan kematian. Darinya tanah, itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surat Toha 55. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa Nabi Isa nanti akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga bangsa Arab, kemudian memiliki 2 orang putra yang diberi nama Muhammad dan Musa. Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan betapa istimewanya Nabi Isa. Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Para nabi itu adalah saudara seayah walau ibu mereka berlainan, dan agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Isa alaihissalam pun pernah menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad." Quran Surat As-Saff 6. Pemirsa Kasana, Allah berfirman, "Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Az-Zukhruf 6162. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.